lalu menyiapkan kain kafannya. Setiap kali mereka tergerak ataupun cenderung untuk melakukan sebuah kemaksiatan, mereka kembali kepada kain kafannya. Mereka lihat kain kafannya. Ya. Jadi kain kafan itu menjadi sebab mereka untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan dosa. Bahkan ada, saya lupa nama seorang sahabatnya atau tabiinnya ya, dia selalu meletakkan kain kafannya itu di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Ya. Apa? Karena kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Ya. Ingatlah kematian agar kita ingat untuk berbekal, ingat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ditanya dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah punya rezeki, ya, jadi bukan seperti apa ya, kayak orang-orang kan, ini kok udah beli kain kafan, ini kayaknya tanda-tanda udah mau meninggal ini orang gitu kan. Enggak gitu ya. Orang membeli kain kafan ya sebagaimana orang membeli pakaian. Ya. Orang yang membeli pakaian untuk ketenaran, untuk hari-hari, ya mereka untuk ketenaran dan hari-hari. Nah, kita membeli kain kafan, ya kita untuk apa? Untuk ingat mati. Bahwa kehidupan ini sebentar. Kain kafan ini suatu saat akan kita kenakan. Dan kalau kita sudah mengenakan kain kafan ini, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, kalau makam, ya kalau mempersiapkan makam, wallahu a'lam ya. Saya belum pernah dapati ada sahabat tabi'in ataupun yang lainnya mereka menyiapkan makamnya. Ya, kenapa? Karena pasti yang namanya kaum muslimin, ya, mereka ketika wafat, meninggal, ya, kemudian mereka dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan, itu sudah menjadi tanggung jawab kaum muslimin. Ya, tanggung jawab kaum muslimin. Tapi kalau secara fikihnya kita menyiapkan boleh, ya itu boleh-boleh saja. Ya itu nggak masalah. Ya tapi kalau misalkan kita merujuk apakah dulu ada gitu kan sahabat, tabi'in ataupun orang-orang soleh terdahulu mereka menyiapkan makamnya, itu kita belum dapati. Karena kita nggak ada yang tahu akan wafat di mana. Ya, kita nggak ada yang tahu kita akan wafat di mana. Ya. Dan ketika kita wafat, yang namanya makam itu tanggung jawab umat Islam dan terkhusus keluarga. Ya, jadi keluarga baru umat. Sampai ada beberapa sahabat yang mereka jangankan makamnya, bahkan kain kafannya dia nggak punya, sehingga dan diambil dari Baitul Mal kaum muslimin. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, yang ketiga, bagaimana menjawab pertanyaan anak? Bagaimana nih kok Israel